Melanjutkan dari episode sebelumnya, dengan penuh hormat, Malhun membawa Oktembe dan Alcicek ke kamarnya. Seraya mengatakan, "Alhamdulillah, kami menerima berita baik. Sekarang kalian bebas. Olof mengakui setiap hal curang yang dia lakukan. Dia akan membayar atas apa yang dia lakukan suatu hari nanti. Jangan khawatir, Bengge Hatun. Sekarang beristirahatlah." Kemudian Malhun pun pergi meninggalkan ruangan. Lalu Oktembe meminta Alcicek untuk mengambilkan segelas air. Namun dengan keingintahuannya, Alcicek bersembunyi di balik pintu untuk mendengarkan percakapan kedua orang tuanya. Di dalam kamar, Oktembe mengatakan kepada istrinya, "Hatun, katakan padaku sekarang, beraninya kamu mengumpulkan Bei dan mencoba memberontak. Bagaimana bisa kamu melakukan itu?" Dan Bengge Hatun menjawab, "Aku melakukan apa yang aku lakukan untuk melindungimu dan putriku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Osman memasang jebakan?" Seketika Oktembe mengatakan, "Aku percaya padanya dan menyerah. Seharusnya kamu juga mempercayaiku, Hatun. Tapi kamu tidak berhenti. Tentu saja, kamu mencari api untuk berkobar. Aku selalu memberitahumu, kendalikan amarahmu, tenang." Mendengar ini, Bengge Hatun bertanya, "Apakah aku bertanggung jawab atas semua kejahatan ini, Oktembe? Apa yang kau katakan? Bagaimana jika itu bukan rencana? Apakah aku akan membiarkan mereka menggantungmu? Tidak, aku akan melakukan hal yang sama lagi." Lalu Oktembe mengatakan, "Kamu masih mencoba untuk membenarkan dirimu sendiri? Jangan lakukan itu. Kamu membahayakan diriku, sukuku, dan alpenku. Tidakkah kau lihat?" Namun Bengge Hatun mengatakan, "Kamu melampaui batasmu, Oktembe." Seketika Oktembe mengatakan, "Diam. Jangan katakan sepatah kata apapun. Hatun, aku bisa pergi, tapi sukuku akan bertahan. Mulai sekarang, kamu tidak akan melakukan apapun tanpa sepengetahuanku." Kemudian Oktembe pun pergi meninggalkan ruangan. Dengan Bengge Hatun mengatakan, "Kamu akan mengingat kata-kata ini, Oktembe. Kamu akan ingat. Kamu akan mengingat mereka ketika Osman menusukmu lagi dari belakang. Hari itu, aku akan berada di sana bersamamu lagi. Tetapi ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu mengingat ini satu persatu, Oktembe." Sementara itu, terlihat Bayindir tengah mengintai sesuatu dari balik semak seraya berkata, "Penunggang kuda akan datang lebih dulu. Kamu yakin itu, benarkan Hussein?" Dan Hussein menjawab, "Sekarang mereka lewat, Beim." Lalu Bayindir mengatakan, "Ya, biarkan mereka datang dan membawakan emasku padaku." Tidak lama sekelompok pria datang dengan membawa karavan emas yang sebelumnya dirampok. Kemudian dengan sekejap, pasukan Alpen Bayindir menghabisi mereka semua dengan tembakan anak panah. Dengan gembira, Bayindir membuka peti emas itu dan merauknya seraya mengatakan, "Lihatlah ini, Hussein." Seolah-olah mereka bersaing melawan matahari. Tapi ini bersinar dari matahari. Benarkan, Hussein? Dan Hussein menjawab, "Apapun yang kau katakan, Beim." Kemudian Bayindir mengatakan, "Ayo, jangan tinggalkan jejak apapun. Muat kereta sebelum mereka yang maju menyadari apa yang terjadi. Sekarang kita harus kembali." Beberapa saat kemudian, Osman, Bala, dan pasukan Alpennya tiba di Yenisehir dengan membawa beberapa tawanan. Dan di hadapan semua penduduk, Osman mengatakan, "Keadilan akan ditegakkan dan pelaku sebenarnya akan datang. Jika kau tidak ingin musuhmu mengetahui rahasiamu, kau tidak boleh menceritakannya bahkan kepada temanmu. Itu sebabnya kami tidak memberitahumu sebelumnya, Oktembe. Beri kami pengampunanmu di dunia dan kiamah ini." Lalu Oktembe mengatakan, "Apa yang bisa aku katakan, Osman Bey? Kita membicarakan hal yang sama dari awal. Apapun yang kau inginkan, aku memberimu maaf." Dan dengan dorongan dari Alcicek, Bengge Hatun mengatakan, "Terima kasih, Osman Bey.
Itu tidak bisa disebut keadilan jika itu telat diberikan. Lalu Osman mengatakan, Bengge Hatun, itu terlambat dan sulit. Kami perlu memasang perangkap terhadap perangkap mereka, karena itu diperlukan. Dan Bengge Hatun mengatakan, Ewalah, jika kami memiliki pengampunan, kami memberimu pengampunan kami. Kemudian Osman mengatakan kepada Dursun Fakih, kau bekerja berdasarkan bukti, dan kami membawakanmu pelaku sebenarnya. Olof adalah penyebab dari seluruh kekacauan ini, dan mereka adalah alatnya. Mereka membunuh banyak nyawa. Mereka semua akan dihukum. Lalu Dursun Fakih mengatakan, timbangan keadilan hampir tersandung, Beim. Sekarang, dengan kepala pengkhianat ini, timbangan keadilan akan seimbang. Dan Osman mengatakan, Olof adalah musuh kita. Dia bersembunyi di Marmaracik. Kita tidak akan berhenti sampai kita mengubah tempat persembunyian kafir itu menjadi tanah air kita. Kemudian Osman memerintahkan alpennya untuk memenggal kepala para penjahat tersebut. Dan mengatakan kepada Oktembe, aku mengundangmu untuk makan malam saat matahari terbenam di rumahku. Kita akan melupakan keluhan kita, dan kita akan mengingat para martir kita. Dan kita akan berbicara tentang langkah baru kita. Dengan tersenyum, Oktembe mengatakan, Ewalah Osman Bey. Kemudian Osman dan yang lainnya pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, terlihat Alcicek tengah membantu Ulgen Hatun memasak di dapur. Dengan gaya khasnya, Ulgen Hatun mengatakan, kamu bisa melakukan hampir semua hal, Nona. Lalu Alcicek bertanya, apakah kamu pikir aku tidak tahu cara memasak hanya karena aku bisa menggunakan pedang? Ayahku paling suka masakanku. Mendengar ini, Ulgen Hatun mengatakan, hei, Masya Allah, dia pasti merindukan masakanmu. Suamimu akan menjadi pria yang beruntung. Tidak lama Aktemur datang memasuki dapur. Kemudian Ulgen Hatun memberikan kesempatan itu kepadanya untuk mendekati Alcicek. Dengan sedikit gugup, Alcicek mengatakan, terima kasih untuk segalanya, Sobashi. Mendengar ini membuat Aktemur menjadi salah tingkah. Kemudian Alcicek mengatakan lagi, kau benar, Sobashi. Osman Bey selalu mendukung kami. Dengan tersenyum, Aktemur mengatakan, semuanya sudah berakhir sekarang. Kita seharusnya tidak memikirkan ini. Menyadari akan hal itu, Alcicek mencoba untuk mengalihkan suasana dengan bertanya, bagaimana lukamu, Sobashi? Namun Aktemur mengatakan, apakah kamu masih memanggilku Sobashi, Cicek Hatun? Mendengar ini Alcicek mengatakan, namaku Alcicek, Sobashi. Kemudian Aktemur pun tersenyum. Tidak lama Aisyah datang menghampiri mereka seraya bertanya kepada Alcicek, kenapa kamu masih ada di sekitar anakku? Namun Aktemur mengatakan, Ibu, kebenaran terungkap. Alcicek tidak bersalah. Jangan membuat masalah ini menjadi lebih besar. Seketika Aisyah bertanya, apa? Bukankah gadis ini menusukmu? Bagaimana bisa kamu masih menatapnya? Apa kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Dengan gugup Alcicek menjawab, aku tidak bermaksud untuk... Lalu Aisyah mengatakan, sebelum iblis melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak bersalah. Kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi anakku. Jadi, jauhi anakku. Mendengar ini membuat Alcicek tersinggung, kemudian pergi meninggalkan dapur. Menyaksikan itu Aktemur mengatakan, Ibu, cukup, kau sudah keterlaluan. Seketika Aisyah mengatakan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menemuinya lagi? Lalu Aktemur mengatakan, bukankah aku... Semakin aku membiarkanmu menjauh dengan ini, semakin jauh kau pergi, Ibu. Kemudian dia pun pergi meninggalkan ibunya di sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.